akunnya Pak Dondi dihack, sudah bisa balik atau tidak, itu banyak sekali pertanyaan seperti itu. Dan kapan ini Pak Dondi bisa tahu tiba-tiba YouTube-nya seperti itu? Coba dijelaskan. Kejadiannya kemarin tanggal berapa ya? Sekarang tanggal kemarin kejadiannya kalau nggak salah tanggal 25 ya, 25 Agustus jam kira-kira jam 8 malam tiba-tiba channelnya berubah wajah, tahu live Tesla katanya. Tesla sama Presiden ya Donald Trump. Ya. Jadi memang qadarullah kemarin channel saya kena hack, itu langsung dilaporkan. Terus malamnya kira-kira jam setengah 1 itu udah langsung di blok channel itu. Jadi udah nggak bisa diakses sama yang hack juga. Nah terus kita komunikasi terus sama pihak dari Google. Ketika beda 1 hari channel saya sudah bisa kembali. Cuman video-videonya mungkin di private semua ya, karena mungkin di blok itu sama YouTube-nya. Yang ada kelihatan cuman video-video yang lain, nah, sama yang di komunitas. Ini udah komunikasi sampai hari ini dari pihak Google itu sedang mencoba melepas ini. Jadi email saya yang dipakai untuk YouTube itu ternyata ditautkan dengan family link. Jadi seolah-olah email saya jadi email anak yang nge-hack jadi email orang tua. Jadi ketika saya mau akses YouTube nggak bisa. Nah itu yang lagi dicoba di riset sama Google, cuman belum ada jawaban lagi. Jadi ya sampai sekarang belum bisa akses YouTube. Saya dalam hal ini mengucapkan banyak terima kasih ya buat para penonton, pemirsa, subscriber channel Berikan yang begitu banyak menghubungi saya pribadi. Saya balas komen itu buset 1 jam nggak kelar-kelar. Yang di IG, yang di WA, Masya Allah. Jadi alhamdulillah saya juga merasa terharu gitu ya, banyak sekali dari pemirsa yang ternyata banyak yang komennya macam-macam lucu-lucu. Channel Kondoni kemana? Saya biasa kalau mau tidur tuh harus nonton channel Kondoni dulu kan. Berarti channel saya buat obat tidur gitu. Ada juga nanti ibu-ibu komplain, Pak, suami saya tuh kalau malam-malam bukan pegang istri, pegang handphone, nonton Kondoni gitu. Ya mohon maaf ya, ini sedang musibah, jadi ya mudah-mudahan bisa kembali seperti sedia kala gitu ya. Insya Allah mohon doanya gitu sih Pak. Masih diurus ya. Masih diurus. Dilaporkan nggak Pak itu selanjutnya itu dijual ke orang lain? Enggak, karena malamnya udah langsung diblok. Malamnya langsung diblok. Ini ada jawaban dari pihak Google tadi, masih bicara begini. Saya bacain aja ya. Thanks for following up. Bahkan kita nanya terus nih, udah ada update apa belum gitu. Terus dia jawabnya, our specialists are still working with your channel. Nah, jadi ahli kami masih mengusahakan channel Anda. Don't worry, we are keeping an eye on this. Jangan khawatir, kami masih terus memantau masalah ini. And we'll send you an update as soon as we have news from team. Dan kami akan mengirimkan kabar begitu ada update dari tim mereka. Papaku orang Manado, ibuku orang Ujung Pandang, orang Makassar. Oh, Makassar. Iya. Makassar sama Manado tuh. Iya. Banyak tuh yang nikah itu, Manado Makassar. Iya banyak kok. Banyak ya? Oh, okay. Berarti dari keluarga Kristen? Dari keluarga Kristen. Bapak ibunya? Bapak ibu Kristen. Oh, Makassar kan mereka Muslim? Iya, cuman kakek itu memang Kristen karena memang nikah juga sama kan dulu ada penjajah ya pas segala macam, jadi Penjajah siapa? enggak, maksudnya zaman perang dulu gitu loh kok. Jajah Belanda. Iya, zaman penjajahan. Maksudnya gitu. penjajah yang bawa Kristen ke sini gitu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Banyak sekali teman-teman yang WA maupun komen menanyakan channel Kodonditan yang menghilang dari YouTube. Ya, jadi 3 hari yang lalu channel Kodonditan itu dibajak, dihack oleh Polycardus dari luar negeri, teman-teman. Jadi yang membajak ini bukan Polycardus dalam negeri, tetapi yang dari luar negeri. Ini yang teman-teman harus ketahui. Tetapi alhamdulillah setelah berkomunikasi dengan pihak YouTube,
dari pihak YouTube sedang mengusahakan agar channel tersebut segera bisa pulih. Kepemilikan channel tersebut sudah kembali kepada Kodondi. Kalau sebelumnya sempat dicuri, sempat diambil oleh hackernya, dan Kodondi tidak bisa mengakses channel tersebut lantaran ganti password dan ganti email. Tetapi alhamdulillah dari pihak YouTube sudah memulihkan. Jadi sudah mengembalikan kepada email semula dan passwordnya sudah diubah oleh Kodondi juga. Tetapi video-video yang terlanjur dihapus oleh hackernya itu lagi dicari, lagi diusahakan oleh pihak YouTube untuk bisa dipulihkan. Dan itu membutuhkan waktu, teman-teman. Membutuhkan waktu dan belum tentu 100% video-videonya akan kembali. Tetapi yang penting channel tersebut sudah kembali kepada Kodondi. Itu dulu. Terus yang kedua, apa hikmah yang bisa kita ambil? Ya inilah resiko perjuangan, teman-teman. Bahwa channel kita pun itu bisa dihack oleh Polycardus dan laskarnya. Jadi memang resikonya seperti itu. Kalau saya sih bilang sama Kodondi, ya anggap saja channel kita itu hilang, ya buat aja channel baru. Cuman Kodondi bilang, nanti dulu. Nanti kalau memang channelnya nggak bisa kembali, baru buat channel baru. Tetapi alhamdulillah channelnya bisa kembali. Cuman videonya saja kan begitu. Cuman videonya saja yang belum tahu nih bisa kembali semua, atau mungkin sebagian, atau nggak bisa kembali. Kan begitu. Nah, jadi sebenarnya, ya ini resiko teman-teman. Sama seperti yang saya alami dengan channel utama saya, yaitu Hidayah Mualaf Channel. Channel saya bukan dihack, ya, bukan dicuri oleh Polycardus, tetapi disita oleh pihak kepolisian, lantaran pelaporan yang dilakukan oleh Polycardus. Lantaran fitnah yang mereka buat. Mereka tuduh bahwa sayalah dalang dari pernyataan HTD. Sayalah yang membuat HTD, mereka bilang. Ya, mereka fitnah. Luar biasa. Dan kasusnya masih gantung sampai sekarang. Dan untung ya, dari kemarin itu, dari tahun lalu, saya pikir udahlah. Daripada menunggu kasusnya selesai, yang nggak tahu sampai kapan, mending kita buat lagi dari nol. Alhamdulillah, channel penggantinya, yaitu Jadid Hidayah Mualaf Channel, dalam waktu 1 tahun, ya kurang dari 1 tahun, sudah bisa menggantikan HMC, bahkan jumlah viewersnya nggak kalah, jumlah penontonnya nggak kalah dari HMC, walaupun masih banyak ya penonton-penonton di HMC yang nggak tahu, tetapi ya sudah. Dan kenapa channel Kodondi itu bisa kena hack? Ya di sini saya mau kasih tahu dulu, bahwa channel Kodondi itu mulai disorot oleh Polycardus International setelah dibahas oleh junjungan mereka, yaitu si CP yang ada di luar negeri ya. Ini Christian Prince alias Cepot yang tinggal di Amerika, bukan CP Indonesia. Kalau CP Indonesia itu hanya sampah. Ini CP yang di luar negeri, di mana CP yang ada di luar ini alias Cepot itu begitu dendam dengan Kodondi. Ya, kalian bisa lihat CP versus Tonditan live debat. Yang nonton rame. Entah kapan mereka debat. Ya, ini biasalah, penipuan demi penipuan selalu mereka buat. Ya, terus ini, Donditan agree with Tovia. Ya, nggak bisa dapat debat, berujung fitnah. Nah, ini ciri khas Polycardus. Dan terus, dalam setiap kesempatannya, CP menyinggung nama Kodondi. CP menyebut bahwa Donditan ini adalah ancaman bagi misi mereka. Misi mereka membuat Islam sebagai minoritas di Indonesia. Jadi menurut CP, Donditan adalah salah satu orang yang harus disingkirkan, harus dilenyapkan, supaya jalan mereka mulus untuk menghancurkan Indonesia. Nah, dari situlah kroco-kroco CP ini, ya, pengikut-pengikut Cepot ini bekerja. Ya, mereka bekerja supaya channel Kodondi ini bisa dilenyapkan. Nah, mereka hack lah, mereka bajak lah channel Kodondi. Nah, jadi hackernya itu dari luar, teman-teman. Dan nanti kita tunggulah. Ya, semoga bisa lekas pulih. Yang penting dari pihak YouTube sudah ngecek bahwa ini memang dihack. Jadi YouTube itu bisa periksa IP address-nya dari mana. Biasanya yang live, yang upload video IP address ini. Tiba-tiba IP address-nya kok dari luar, kok berubah, kok beda, kan begitu. Terus dari stylenya, videonya kan beda. Nah, jadi pihak YouTube sudah konfirmasi bahwa memang ini akun milik Kodondi, kan begitu.
Apalagi kita tahu Kodondi juga seorang public figure, bisa dikonfirmasi. Terus channel YouTube-nya juga sudah dapat centang ya, sudah dapat centang artinya sudah dikonfirmasi. Oke, jadi itu sekilas buat teman-teman yang bertanya, kemana channel Kodonditan? Ya mari kita doakan saja, semoga channel tersebut bisa lekas pulih, bisa lekas beres. Jadi memang ini resiko teman-teman. Begitu banyak Polikarpus yang benci. Dari luar si cepot, dari dalam negeri entah berapa banyak udah Polikarpus yang begitu dendam dengan Kodondi, termasuk dari pendeta-pendeta Polikarpus. Contohnya Esra Soru, Mel Atok ya, yang begitu kesal dengan Kodondi, yang sudah mensyahadatkan banyak sekali orang-orang Kristen. Jadi mereka geram. Ini kita punya jemaat berkurang terus, bukannya bertambah. Udah diambil sama gereja yang lain, diambil lagi sama Islam kan begitu. Mel Atok itu kan kesal sekali teman-teman. Kita ingat bagaimana dia begitu kesal dengan GMS, dengan Kopilip Mantova yang dianggap mencuri jemaat dia. Nah, ini diambil lagi jemaatnya. Udah dari sesama Kristen ngambil, ya. Ini tiba-tiba diambil lagi sama Muslim kan gitu. Nah, inilah yang membuat mereka tuh begitu merang, begitu ngamuk. Ya, begitu ngamuk dengan yang namanya Kodonditan. Dan kalian bisa lihat ya, saya tampilkan bukti supaya jangan dikira kita channel Polikarpus. Ya, kalian bisa lihat nih. Nih, Pendeta Philip Mantova ajaran salah, Pendeta Melatok, Teman Neraka, yang upload SCC Glory Channel. Jadi jelas ini channel Oten ya, channel sebelah. Nih, tegas, Pendeta Melatok, Philip Mantova harus minta maaf. Ini juga ya, pro kontra jemaat di Kupang. NTT soal KKR Pastor Philip Mantova. Pendeta Melatok angkat bicara. Ini langsung dari channel Pendeta Melatok. Yang dia bilang bahwa Kopilip itu sudah mencuri jemaat orang. Nggak boleh seperti itu. Jadi memang sering. Nih, ngerinya rebutan jemaat. Ya, rebutan jemaat. Mari kita bongkar. Jadi, ya kita tahu memang stres Pendeta Melatok melihat jemaatnya diambil dari sesama dan banyak yang mualaf juga. Ya, contohnya yang baru-baru mualaf ini, yaitu Bu Ica dan Sheila ya. Langsung 2 orang syahadat teman-teman. 2 wanita dari sebelah memutuskan syahadat ya setelah belajar dari Kodonditan. Kita dengarkan. Berbahagia sekali bisa menjumpai para pemirsa di channel Donditan dan juga Geraha Mualaf Jakarta. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa bertemu dengan Mbak Ica. Saya manggilnya Mbak Ica ya? Boleh, apa aja boleh kok. Ini Grace. Ini Kak Sheila biasanya Oh, panggilan. panggilannya Kak Sheila. Iya, Oh, Kak Sheila. putrinya nih. Putri. Oh, Masya Kakak sih Allah. pengennya adik kakak, tapi Pengennya adik ternyata kakak. Putri. Ini berarti ibunya nih, yang pengen muda terus berarti nih. Iya. Alhamdulillah sekarang ya saya sedang bersama Mbak Ica. Mbak Ica ini adalah seorang mantan mualaf ya berarti? Iya dong. Bener? Iya betul. Pernah jadi mualaf gitu? Pernah. Sheila juga? Iya. Masya Allah. Bareng atau gimana dulunya? Enggak sih, enggak bareng ya. Duluan siapa? Udah pasti harusnya duluan ibunya. Duluan ibunya. Enggak sih, kadang-kadang juga ada yang anaknya Iya, duluan ya kok. bisa, Ya. bisa. Cuma ya alhamdulillah waktu itu sih aku duluan. Ah, Ica ini asli mana? Aku, papaku orang Manado, ibuku orang Ujung Pandang, orang Makassar. Oh, Makassar. Iya. Makassar sama Manado tuh. Iya. Banyak tuh yang nikah itu Manado Makassar. Iya banyak kok. Banyak ya? Mm-mm. Oh, oke. Berarti dari keluarga Kristen. Dari keluarga Kristen, Bapak ibunya. bapak ibu Kristen. Oh, Makassar kan mereka Muslim. Iya, cuman kakek itu memang Kristen karena memang nikah juga sama kan dulu ada penjajah ya pas macam jadi Penjajah siapa? enggak maksudnya zaman perang dulu gitu loh kok. Penjajah Belanda. Iya, zaman penjajahan Maksudnya gitu. penjajah bawa Kristen ke sini gitu. Iya. Pokoknya gitu deh ceritanya. Jadi ada Iya, iya. mix pernikahan ya, tapi memang kakek neneknya mamah gitu ya mungkin. Ya memang datang dari sana. Memang mayoritas memang biasanya Muslim ya. Ica tuh berarti kelahiran Manado atau kelahiran Jakarta? Aku lahir di jadi di Makassar itu ada satu kota kecil namanya Sorowako. Oh, gitu. Aku lahirnya di Sorowako. Berarti emang orang tua waktu itu tinggal di Makassar. Iya, tinggal di sana. Oh ya, para pemirsa, mohon maaf lupa saya. Ini saya dan Ica ketemu di acaranya kedatangan Syekh Asim Al-Hakim ya dari Arab Saudi. Alhamdulillah di tengah-tengah acara ini ternyata Ica panitia juga ya? Iya, alhamdulillah. Oh, keren, saya juga panitia nih. Muslim United. Oh, itu Trans Jakarta nih. Oh, itu Trans gitu. Jakarta ya? Iya, Nah, jadi kami di acara Transjakarta. Syekh Asim Al-Hakim ini di salah satu hotel yang mewah ini yang bagus ya.
itu diorganisir oleh Transjakarta dan juga Muslim United. Betul. Bekerja sama ya, Muslim United Transjakarta. Juga di belakangnya ada DLI, Dakwah Lintas Internasional. Terus kemudian di belakangnya juga ada Ikhlas Foundation, ada Geraha Mu'alaf, macam-macam ya. Masya Allah. Jadi kita nih ukhuwah Islamiyah. Betul, Yang insya kita Allah, berusaha insya Allah. menghadirkan ulama yang terbaik supaya bisa membawa manfaat buat para pemirsa. Alhamdulillah. Hari ini lagi jadi marbot. Ini luar biasa. Hari ini lagi jadi marbotnya. Jabatannya luar biasa. Keren deh, marbot. Ini yang dirindukan ini ya, penghuni-penghuni surga nanti. Masya Penghuni-penghuni Allah, langit. Masya Nanti kalau udah di surga ingat kita ya kok. Situ nyari saya, jangan saya nyari situ. Alhamdulillah, boleh cerita nggak, Cak? Dulu di mana waktu pindah Jakarta tahun berapa? Aku memang udah di Jakarta dari tahun 85. Dari Jadi, umur berapa tuh? Umur 5 tahun. Oh, dari kecil. Dari kecil, Oh, dari oke. pindah di Jakarta. Terus? Pindah di Jakarta, jadi ya Bismillahirrahmanirrahim, suka pindah di Jakarta. Kemudian ya aku punya anak 2 nih dari pernikahan yang sebelumnya. Terus setelah sekian panjang perjalanan hidup gitu ya kok, memang kalau dari keluarga seperti yang kau tadi bilang, rata-rata memang kami Kristen. Ya. Jadi memang jarang di keluarga Manado gitu ya, di keluarga kami khususnya yang Muslim. Jadi memang pengetahuan tentang Islam atau apapun itu memang mungkin kami minim sekali gitu ya. Saya kurang pengetahuan. Terus belum lagi seperti layaknya sampai sekarang ya, kadang-kadang media sosial itu kan tajam gitu ya kemana-mana ya. Bisa positif, bisa negatif Bisa ya? positif, bisa negatif. Dan qadarulahnya waktu itu kan lagi yang pemboman di Amerika ya, terus juga banyak kejadian-kejadian terorisme gitu. Jadi kayaknya kok kita semakin takut gitu ya sama Islam tanda kutip gitu kan. Ya itu ya, kalau kata orang nggak kenal maka nggak sayang. betul. Jadi memang sebelumnya memang aku minim info soal Islam gitu ya. Jadi ya alhamdulillah waktu itu ada teman ngobrol, teman cerita yang akhirnya kita sampai pada pertanyaan aku waktu itu. Aku dulu kan nggak tahu ya Nabi Muhammad tuh gimana apa silsilahnya apa segala macam kan nggak tahu. Jadi yang ada di bayanganku waktu itu mungkin Nabi Muhammad ya seperti Nabi Isa gitu ya kok. Oh, oke. Ternyata kan lain ya, ternyata bukan, tidak sama gitu kan ya. Seorang Nabi yang tidak menjadi Tuhan, yang tidak dituhankan gitu ya. Itu akhirnya menjadi awal aku belajar untuk mengenal Islam. Jadi Tapi mohon maaf, jadi dulu pernah menikah tapi masih Kristen. iya betul. Terus waktu itu langsung dapat hidayahnya pas masih menikah atau sudah pisah? Pas sudah pisah. Oh, sudah pisah. Iya, udah Oke. Terus mendapat hidayah. Iya. Oke. Nah, ceritanya waktu itu bisa dapat hidayah lewat apa? Lewat Itu tadi medsos. ngobrol-ngobrol dulu sama teman. Enggak, tapi sebelumnya maksudnya kan dapat info, dapat apa namanya ngelihat di medsos, Oh, Islam iya. begini gitu kan? Dulunya iya, jadi sangat tidak menganggap kayaknya serem aja gitu. Ya. Awalnya dari ya sosial media ya. Ya. Cuman pun aku mendapat akhirnya pengen tahu tentang Islam banyak itu pun dari sosial media. Jadi waktu itu zaman pet ya. Kebetulan sahabat SMA aku itu ini ya temenan sama Umi Pipik. Oke. Jadi otomatis di sahabatan sih sebenarnya kalau lebih dekat mereka, masya Allah. Jadi sahabatku ini sering merepost petnya, ininya tulisannya Umi Pipik waktu itu quotes-quotesnya. Cuman kok hati bikin adem ya, karena kan aku juga waktu itu sudah cukup lama ya sendiri gitu ya, mungkin lebih dari 9 tahun, 10 tahun gitu sendiri, dan memang cuma sama anak-anak aja. Oh, sendirinya berapa tahun? Lama, saya sendirinya 9 tahun, oke. mungkin ada cukup lama gitu, 9, 10 atau bahkan mungkin 11 tahun gitu ya. Sorry, boleh flashback dulu nggak? Dulu kerjanya apa? Kerja. Gereja. Oh gereja, aku dulu GBI. Jadi apa? GBI Nine City. Betani bukan sih? Gereja Betel Indonesia ya. Iya, GBI Betani. Insinyur Niko. Iya betul. Sama mas saya. Oh, orang tua ya jangan. Serius? Iya. Berapa tahun? Dari kecil tuh berarti? Oh enggak, kalau Di itu Jakartanya? iya. Kalau aku dulu kecilnya itu GPIB ya, karena Oh, itu orang GPIB. tuanya kan gereja Protestan. Oh, berarti salah dibaptisnya di GBI Betani dong? Iya, Iya. aku dibaptisnya 3 bulan sebelum Belum. Islam itu. Oh, Kok udah lupa nih. dibaptis 3 bulan terus masuk Islam? Iya. Waktu umur 14 tahun kan. Oh iya betul iya. Tapi aku udah Masuk Islam. belum aja dulu, tapi aku Oh iya, udah udah muslim. muslim ya, Bang. Ya lupa. Aku udah lupa. Oh ya GBI Allah. Betani? Iya. Saya dulu GBI Betani di Hotel Horizon Metropolitan Mall Bekasi. Oh.
Pendeta Budi. Aku di sini dulu karena emang sebenarnya rumahku justru di Pondok Gede dulu kok. Cuman nggak tahu kenapa kita emang gerejanya di sini. Biasanya kalau walaupun jauh, tapi kalau nyaman dikejar tuh. Iya, biasanya. betul. Wah, cocok. Nah, terus dulu berarti aktif di gereja. Iya, dulu aktif di gereja. Iya, Terus juga pendeta bukan? enggak sih. Oh, enggak. Nyanyi sih kalau aku. Oh, dulu suka nyanyi. Oke, terus? Biasa ya nyanyi. Ya itu sih awal-awal dulu suka nyanyi. Sempat juga sama teman-teman punya album rohani. Punya album rohani sebenarnya. Oh, album rohani. Oh, aduh. Tapi ini ya bukan. Udah rilis berarti? Rilis tapi Oh, yes. apa indie apa namanya kayak gitu ya. Oke. Rilis kayak. Jadi ya suka nyanyi sih basicnya. Berarti suaranya bagus, Manado ya. Mantap. Biasa aja kok. Siap. Iya gitu. Jadi ya itulah dulunya ya kok ya. Dengar-dengar katanya pernah jadi apa? Misionaris? Iya karena dulu kan kita kalau di ini kan gereja ini kan suka ada sistem pemuritan gitu ya. Pasti kalau ini juga tahu. Nah pemuritan itu kan kita biasanya dimuridkan, kemudian kita juga pergi ke beberapa tempat-tempat ya di daerah gitu untuk. Oh pernah ikut ya? Pernah. Berapa desa dulu? Malu nyebutinnya kok. Jangan. Pokoknya udah tahu lah ya. Ya, udah tahu, ya. Berarti dulu kita satu gembala ya? Iya nih. Iya. Nah, terus kan juga melalui medsos nih, Ica nih mengenal soal Islam ya. Gimana waktu itu gambarannya? Walaupun di belakang Ica udah melihat bahwa Islam kayak apa teroris dan segala macam gitu ya. Terus giliran dapat pesan-pesan dari Umi Pipik itu? Iya memang kayak sesuatu yang berbeda ya kalau ada sesuatu yang berbeda dan memang banyak perubahan. Jadi contoh terbaik dalam kehidupan itu kan biasanya selayaknya kita saat ini mencontoh Rasulullah ya kan. Ada contoh yang menjadi panutan kemudian supaya kita mempunyai hidup yang benar. Nah kebetulan teman saya ini dia ada perubahan-perubahan dalam hidupnya yang buat saya tuh kok lu mau sih kan ini ada perubahan-perubahan yang menurut saya waktu itu kok jadi kayak bakal kehilangan. Kan ada masa-masa di mana kita ngerasa itu masa-masa yang kita nggak mau tinggalkan gitu ya dalam dunia ya. Di dunia kan kita ada kesenangan-kesenangan. Nah waktu itu menurut aku tuh kok lu mau sih berubah kayak gitu, emang ada apa di sana gitu kan. Temannya emang yang waktu itu Kristen? Enggak, dia Muslim. Tapi maksudnya belum menjadi muslimah gitu. Belum muslimah salah juga. Maksudnya belum menjalankan syariat dengan kafah gitu. Iya, belum menjalankan syariat dengan kafah. Ya kalau kata orang mah ya Islam KTP gitu ya kok ya kalau nggak salah. Nah gitu ya pokoknya. Nah. Tapi dulu bukan GBI KTP kan? Bukan Kristen KTP kan? Enggak sih. Kalau kita uang militan. Karena sampai ke daerah-daerah tuh biasanya udah militan. Militan ya. GBI memang terkenal militannya. Iya. Terkenal militannya. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, kan GBI militan, udah jadi misionaris, istilahnya udah terjun lah, udah belusukan gitu istilahnya kan. Gimana pada waktu kenal Islam, ninggalin yang itu gimana? Waktu kenal Islam, karena memang waktu yang aku cari itu kan sebenarnya kita mencari pedoman dan panduan hidup ya kan, pedoman dan panduan hidup. Jadi waktu kemudian aku mempelajari, kemudian aku tahu bahwa ternyata Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Dan ternyata di surat Al-Ikhlas itu juga disampaikan ya. Wallahu ahad, Allahu somad itu ya, maksudnya tidak ada Tuhan tidak diperanakan, apa segala macam yang ada di dalam surat itu. Kemudian itu menjadi satu tanda kebenaran untuk saya pribadi. Kan Al-Ikhlas ini kan seolah-olah kan menentang Trinitas. Iya. Gimana pada waktu bisa meninggalkan Trinitas dan menerima Al-Ikhlas? Alhamdulillahnya aku nggak sesusah itu sih kok. Oh gitu? Nggak sesusah itu kayak berdebat banget batin gitu. Ini enggak. Jadi waktu aku tahu oh ternyata ada Tuhan yang tidak diperanak dan tidak memperanak. Dan ini jalan yang benar yang sesuai dengan apa yang aku rasakan gitu kan. Kita kan hati nggak bisa bohong ya kan. Kita rasakan, kita pelajari, kita cari tahu apa segala macam, dan memang aku menemukannya itu bahwa ada Tuhan yang memang tidak diperanak, tidak memperanak gitu kan. Yang cuma satu, bukan seperti yang tadi kau bilang. Jadi pada saat aku menemukan kebenaran itu, kemudian aku ya kayak luluh aja. Kayak memang nggak ada kayak perdebatan, nggak ada kayak pengen berseteru di dalam situ atau menjadi pertanyaan, atau kemudian aku melempar pertanyaan-pertanyaan ke pihak agamaku sebelumnya, karena keluarga aku juga masih banyak yang Kristen ya kok. Jadi ya aku berusaha benar-benar perubahan agama ini memang cukup untuk aku. Kalau memang anak-anak waktu itu pun aku tidak sama sekali mengajak anak-anak karena mereka mau masuk Islam sendiri tanpa aku suruh atau aku paksa apalagi. Jadi aku menganggap agama tuh murni urusan kita sama yang di atas. Jadi aku sama sekali tidak ingin
menimbulkan gesekan atau apapun, apalagi di dalam keluarga ya. Atas apa? Maksudnya jangan sampai lisan kita menyakiti, jangan sampai ya biar bagaimanapun aku pernah hidup di sana sekian puluh tahun ya. Dan bukan juga kehidupan yang gak baik. Baik, cuman kita kan punya pilihan untuk memilih mana yang lebih benar. Ya, menurut kita. Mungkin menurut orang lain enggak, tapi menurut kita, menurut aku pribadi, ini jalan yang aku pilih, yang menurut aku percaya bahwa ini jalan yang benar. Jadi itu cukup untuk aku pribadi sih gitu. Jadi aku memang tidak ada berusaha ada gesekan atau kemudian mencecer juga pihak agama aku sebelumnya gitu kan, karena semuanya aku pengen kita baik-baik aja. Pun ada hidayah di dalamnya, aku berharap hidayah itu datang ya satu demi satu, misalnya kayak kemudian ke anakku, kemudian ke anakku nomor 2, mungkin ke ibuku, alhamdulillah. Mungkin ada kakakku sekarang sama anak-anak yang belum, mungkin ponakanku yang sudah, ya aku berusaha menjadi sebaik-baiknya Islam yang mempercontohkan. Nggak ingin sama sekali terlibat dalam komunikasi-komunikasi yang kemudian saling menyatokan atau saling menjelekkan. Itu sih Kak. Tapi orang tua waktu itu gimana? Waktu dengar Ica? Ya kalau orang tua kan nggak ada yang mimpi ya kalau bakal gak beda agama sama anaknya. Pastilah, ya. Pun anak-anak pun nggak akan mimpi tiba-tiba mak gue masuk Islam nih. Dulu Sheila gimana waktu ngeliat mamanya masuk Islam? Oh, ngamuk kok. Ngamuk dia? Iya, ngamuk dua-duanya sama adiknya. Galakan dia atau galakan orang tua? Galakan. Waktu itu mamaku waktu tahu aku masuk Islam itu masih ya marah, tapi nggak semarah waktu cucunya yang masuk Islam. Oh, kalau waktu aku masuk Islam dia masih waktu anaknya masuk Islam marah tapi nggak terlalu marah. tapi masih mau waktu ketemu gitu. Oke, tapi Kalau waktu ini cucunya masuk Islam lebih marah. nggak mau ketemu, ngamuk pokoknya, pokoknya luar biasa. Tapi sekarang gimana? Udah baik-baik aja? Alhamdulillah setelah perjalanan panjang udah baik-baik aja, dan alhamdulillah juga mamaku juga kemarin sudah syahadat. Alhamdulillah. Ya tapi ya itu ya kok balik lagi. Alhamdulillah, bener, alhamdulillah banget. Tapi namanya hati, namanya itu, makanya aku berusaha banget menjaga bahwa kita mau baik-baik aja, jangan ada sampai apa segala macam dengan keluarga yang lain. Jadi mamanya udah syahadat juga sekarang? Sudah. Alhamdulillah. Tapi ya itu masih perlu diminta tolong didoakan kok, karena pastinya papaku udah meninggal. Udah nggak ada. Pastinya masih banyak ya, sekian puluh tahun kan ya. Kalau aku mungkin puluh tahun kalau dia sudah. Beda berapa tahun? Dari Ica, terus Sheila, terus mamanya? Oh jauh ya. Jauh ya? Jauh. Kalau ke mama Ica ke Sheila berapa tahun? 1,5 tahun. Dari Sheila ke nenek? 2000 lah, jauh ya. 3 tahunan. Udah aku udah SMA. Iya, udah SMA. 3 tahunan? 3-4 Berapa lama tahun. lah? Belum 30 tahun. Nah, 3-4 tahun. Mama, Waktu cuman mama waktu itu masih kayak, iya nggak sih gitu, jadi masih belum penuh. Tapi orang tua kita nggak bisa paksa ya kok. Ya dia mau aja udah alhamdulillah gitu. Jadi aku ya senyamannya beliau aja gitu, kita bawa nyaman. Udah sholat? Mamanya? Udah sholat, tapi ya gitu ya kok. Ya gitu. Ya, berarti anak yang memang justru tugas kita ya, tugas anak, tugas cucu yang bersabar-sabar. Nek, jangan sampai kepleset lagi misalnya gitu ya. Kayak orang. Ya, jadi gimana nggak kejang-kejang mereka teman-teman? Coba kalian bayangkan. Stres jadi pendeta Mel Atok itu. Jemaatnya berkurang. Perpuluhannya berkurang teman-teman. Gimana nggak pusing? Serangannya dari kiri dan kanan, depan, belakang semua. Ya, seperti itu teman-teman. Sekarang lagi mereka dihajar oleh Katolik. Selama ini kan mereka pikir ya udahlah mereka hajar Katolik aja gitu kan. Jemaat mereka banyak yang syahadat, banyak yang mualaf, berkurang. Artinya mereka perlu nih pelampiasan. Siapa nih? Katolik lah paling gampang. Jadi banyak jemaat Katolik itu pindah kolam mereka buat. Pindah kolam. Sekarang Katolik sudah angkat bicara juga. Nggak bisa biarkan terus. Wah, dihajar lagi teman-teman. Ya, makin seru nih. Dunia diskusi ini makin seru. Jadi kembali. Kalau orang motivasinya uang, berat. Kalau orang ya, mengatasnamakan agama, tapi sebenarnya niatnya, motivasinya yang uang, ya mereka akan terus merasakan sakit hati. Mereka sudah nyaman dengan penghasilan sekian. Di otak mereka, wah ini akan naik. Rupanya turun. Nggak terima, ngamuk, kejang, panas. Ya karena orientasinya seperti itu. Ini yang gawat. Jadi kembali kita harus bertanya kepada diri kita. Tujuan kita ini, berdiskusi, membahas agama ini apa sih? Kalau motivasinya uang ya berat. Ya, jadi kita harus kembali ke niat. Karena di Islam itu diajarkan niat dulu. Nah, kalau pendeta Mel Atok saya nggak tahu niatnya apa gitu. Kalau memang niatnya hanya ingin menjadi gembala yang baik,
Kan gitu. Mereka ini kan menyebut dirinya gembala yang baik. Kalau menjadi gembala yang baik, ya udah lakukan pengembalaan. Terlepas daripada hasilnya bagus atau tidak. Terlepas dari perpuluhan kamu banyak atau tidak. Ngapain pikirkan? Dan ngapain pikirkan bahwa yang di sebelah dombanya kok lebih banyak? Kenapa pendeta atau Pastor Philip Mantova dombanya ada ratusan ribu? Domba saya kok cuma 100. Udah tuh, domba saya udah 100, kurus-kurus lagi gitu. Ya jangan pikirkan itu. Kalau memang niatnya, ya niatnya mengembalakan. Jadi itu teman-teman. Dan kita bersyukur ya, kita punya orang seperti Kodondi yang terus bersuara, dan Kodondi ini salah satu orang yang cukup, ya sangat berpengaruh, membuat Polikarpus ini kejang-kejang. Dan saya sendiri memberikan testimoni betapa luar biasanya perjuangan Kodondi, teman-teman. Kodondi ini termasuk tipikal yang benar-benar endurance. Ya, dia tuh kuat. Stamina Kodondi itu kuat. Jadi sekarang itu panggilan dia lagi banyak-banyaknya. Ya jadwalnya tuh lagi banyak, diundang sana, diundang sini. Belum lagi ada orang yang ingin belajar tentang ya, kristologi ke kantornya. Itu dia ladeni semua, teman-teman. Dan banyak sekali rupanya video-video orang-orang yang akhirnya bersyahadat sama Kodondi itu yang belum dipublis. Ya, belum dipublis. Ada beberapa disimpan lantaran orangnya belum setuju videonya ditampilkan, takut nanti nggak enak sama keluarga, kan begitu. Banyak orang yang mualaf ini kan takut juga gitu, takut hubungannya sama keluarga nggak enak sama teman-temannya. Nah, jadi mereka suruh tahan dulu. Ada yang berakhir 2 bulan kemudian atau beberapa hari kemudian dipublis setelah orangnya siap. Ada juga yang dari dulu sampai sekarang sudah bertahun-tahun nggak dipublis-publis. Sampai ya udahlah, anggap aja sebagai kenang-kenangan gitu. Yang penting orangnya sudah syahadat. Ya, jadi memang Kodondi ini hebat. Dia diskusi sama orang tuh sampai 5 jam. Ya, dan dia juga nggak peduli gitu. Ini video ditayangkan atau tidak. Yang penting niatnya adalah mensiarkan. Nah, ini saya salut ya. Jadi Kodondi itu kalau kalian pikir, wah ini demi konten. Jadi dia ngobrol sama orang demi konten. Enggak. Banyak sekali yang dia diskusi itu nggak dijadikan konten. Biar kalian tahu. Jadi jangan ada yang beranggapan, oh ini kan diskusi, tapi sekalian konten. Enggak semua teman-teman. Banyak sekali yang enggak. Kodondi itu ya balik lagi ke orangnya, setuju nggak? Kalau nggak setuju ya udah nggak usah disiarkan. Ya, jangan dijadikan video. Ada orang dari awal setuju, tapi begitu udah selesai baru dia bilang, aduh janganlah disiarkan gitu. Ya, setelah dia bersyahadat dia jadi nggak mau. Waktu diskusi dia mau, ya udah rekam nggak apa-apa ya, oke ada kamera. Setelah diskusi panjang, terbuka akalnya, nah, dia bersyahadat. Terus dia bilang, oh janganlah ditampilkan dia yang bersyahadat itu. Jadi banyak yang gituan. Ini luar biasanya Kodondi, biar kalian tahu teman-teman. Ya, saya jadi saksi. Ya, saya jadi saksi, dan bagaimana Kodondi ya, itu kan lewat yayasannya, yaitu YPMA, Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid, atau singkatannya Geraha Jakarta lah, Geraha Mualaf Jakarta. Itu kegiatannya luar biasa. Setahun itu minimal 2 kali debat. Dan alhamdulillah dalam waktu dekat ya, itu akan ada lagi debat. Insya Allah akan ada debat, kalau nggak di bulan 10 ini, ya nanti mungkin di bulan 11, antara 10 atau 11, antara Kodondi dengan pendeta Mel Atok. Nah, ini yang seru ya. Akhirnya pendeta Mel Atok, setelah nggak tahan melihat banyak orang yang bersyahadat di bawah bimbingan Kodondi, berani untuk berdiskusi dan berdebat head-to-head dengan Kodondi. Rencananya akan diadakan di Bali, ya, karena itu permintaan pendeta Mel Atok, diadakan di Bali, dan insya Allah saya akan hadir, teman-teman. Kalau nggak ada halangan, saya akan hadir, sesuai dengan yang saya sampaikan dulu. Khusus untuk pendeta Mel Atok lawan Kodondi, saya akan pasang spanduk, ya, saya akan bawa banner, mendukung pendeta Mel Atok untuk bertobat. Ya, pendeta Mel Atok untuk bertobat. Kita akan mendukung, menyemangati pendeta Mel Atok agar mendapatkan hidayah. Itu janji saya dulu kan, dan akan saya penuhi insya Allah. Itu bagi teman-teman yang mau tahu, kira-kira akan ada debat lagi nggak yang akan diadakan oleh Kodondi. Jadi memang kegiatan dari Yayasan YPMA ini dijadwalkan akan rutin. Ya, direncanakan akan rutin, setahun minimal 2. Jadi 1 semester 1 sama semester 2 kan begitu. Nah, ini luar biasa.
Padahal secara manpower, YPMA itu nggak banyak. Timnya itu nggak banyak, teman-teman, tapi solid. Ya, solid. Walaupun ada beberapa yang keluar masuk juga gitu kan. Tapi itu seleksi alam lah. Saya termasuk salut dengan konsistennya Kodondi. Jadi buat Kodondi, terus semangat. Dan bagi teman-teman yang mau nonton debat mereka, ya mungkin dipersiapkan dari sekarang. Kan masih ada 1 bulan nih. Ya masih ada 1 bulan, bisa dipersiapkan. Bagi yang tinggal di Bali mungkin gampang, yang dari luar kota ya mungkin hitung-hitungan nih, ada waktu nggak untuk cuti, ada waktu nggak untuk pergi ke Bali, atau nggak sudah terkumpul nggak dananya, ya ada nggak dana yang bisa dialokasikan. Itu sih, kalau bagi teman-teman yang mau menonton. Ya, karena pastinya akan seru, ya, debat antara Kodondi dengan Pendeta Melatok ini, yang memang sudah dendam kesumat. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekaligus menjadi pengumuman masalah channel Donditan yang hilang. Ya, jadi kalau teman-teman cari sekarang sudah ada kok channel Donditan. Cuman fotonya, videonya masih banyak yang hilang. Cuman yang live terakhir aja yang baru ada. Ya, kita doakan bisa segera pulih. Sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.